Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore untuk para pemirsa semua ya. Jadi Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan Profesor Dr. Insinyur Andi Suryanto, STMT IPM ASEAN Engineer, yang merupakan Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Ya, beliau juga adalah salah satu guru besar dari program studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Kita melanjutkan podcast kita hari ini dengan mengulik tentang apa sih yang menjadi concern beliau dan tentunya tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh beliau. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Prof. Dari Prof ini dari Bone ya, dari Telongeng. Saya baca untuk profilnya. Boleh mungkin sedikit diceritakan, Prof, terkait latar belakangnya. Dulu waktu kecil kayak gimana, sampai di lanjut S1, pilih teknik kimia, S2 di ITS, dan S3 di ITS. Mungkin silahkan, Prof. Waktu dan Iya, terima kasih Pak Budi. Saya itu lahir di sebuah kampung kecil, namanya Desa Telongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Tepatnya itu kurang lebih 34 km dari kota Kabupaten Bone. Jadi Mare ini adalah wilayah selatan di Bone. Nah, waktu kecil memang saya bersaudara itu selalu ditempa oleh orang tua bahwa salah satu warisan yang paling bagus itu untuk generasi ke depan adalah pendidikan. Baik. Saya di kampung di Telongeng tentunya ada keterbatasan ya, kehidupan di desa. Saya mengalami yang namanya hidup susah. Jadi jangankan untuk belanja sebagaimana kondisi sekarang, makan pun susah. Jadi terkadang itu orang tua saya selalu menyampaikan bahwa ya itulah yang harus kau hadapi, bahwa kita harus terima apa yang ada, rezeki dengan penuh kesabaran, keteguhan. Saya selalu mencoba untuk selalu beradaptasi dengan situasi waktu itu. Dan akhirnya saya tamat SMA di Kota Mare ya, namanya Mare, SMA Negeri 372 Mare. Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Akhirnya saya melanjutkan pendidikan di saya itu tak lulus SMA tahun 1991 sebenarnya. Iya, tahun 91 ya. Karena orang tua saya sebenarnya adalah awalnya itu dia namanya kepala kampung. Kalau di kampung itu kan identik dengan kepala pemerintahan. Baik. Artinya struktur terendah dari pemerintahan kan kepala kampung kalau kita di desa kan. Sehingga orang tua saya itu selalu harapkan anaknya, saya salah satunya, untuk bisa jadi pamong. Karena melihat namanya orang di pemerintahan itu ada kewibawaan, kemudian bisa membantu masyarakat dalam membangun desa. Sehingga beliau berinisiasi, kamu Anto harus masuk APDN waktu itu, ada APDN. Nah, akhirnya saya mendaftar APDN. 2 kali saya mendaftar, tahun 91, tahun 1992. Selalu gagal di ujung. Jadi seleksi APDN itu ternyata sangat panjang karena dia hampir sama dengan penerimaan yang militer itu kan. Jadi ada tes kesehatan dan lain macam-macam. Nah, singkat cerita, saya tidak lulus, sehingga saya sempat menganggur 1 tahun. Nah, tahun 92, orang tua tanya ke saya, nah sekarang kamu bagaimana? Ini sudah 2 kali ikut tes APDN, tahun berikutnya STPDN, tidak lulus. Selang kalau begitu saya izinkan kuliah dulu, Beliau bilang, ya oke lah, bismillah. Dengan keterbatasan akhirnya saya menuju ke Makassar.
Kemudian tiba di Makassar karena saudara saya itu sebenarnya ada yang kuliah di Unhas. Kuliah di Unhas jurusan Sospol, sosial politik. Juga arahnya kan pemerintahan itu. Akhirnya tiba di Makassar, saya belum tahu ini, sains sebenarnya mau pilih jurusan apa ya. Nah akhirnya muncul pengumuman karena semua seleksi PTN itu sudah terlewatkan, ya pilihannya kan di swasta. Akhirnya muncul berbagai informasi, oh ada UMI, Universitas Muslim Indonesia. Saya akhirnya cari brosurnya dapat. Saya berpikir apa ya jurusannya bagus. Ternyata setelah saya baca, bandingkan Unhas, UMI. Ternyata ada satu jurusan di UMI, tidak ada di Unhas. Ya, waktu itu belum ada. Nah, Fakultas Teknologi Industri, di Unhas Fakultas Teknik. Di dalamnya Fakultas Teknologi Industri ada 2 prodi waktu itu, Teknik Manajemen Industri dan Teknik Kimia. Akhirnya saya memutuskan, oke lah kalau begitu, supaya saya tidak ada saingan dari PTN, saya ambil pilihan Teknik Kimia. Akhirnya alhamdulillah saya daftar teknik FTI waktu itu FTI, jadi belum ada penjurusan. Nanti tahun semester 2 baru ada penjurusan. Nah dalam penjurusan kalau selama kita beradaptasi setelah kuliah itu kita kan saling cerita. Ini mau pilih jurusan apa? Teknik Manajemen Industri atau Teknik Kimia? Saya tanya lagi. Kalau saya mau cari yang tidak di Unhas. Kemudian yang kedua, apa yang lebih susah dan kira-kira orientasinya kemana kalau teknik industri, kemana teknik kimia? Orang berpikir teknik kimia itu bagus karena bisa bekerja di pabrik semen, pabrik minyak, pabrik gula, macam-macam lah industri yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk mencari pekerjaan kalau alumni teknik kimia. Katanya senior waktu itu. Akhirnya alhamdulillah saya pilihlah jurusan teknik kimia. Itu pertimbangannya dan secara singkat cerita kenapa saya sampai hari ini berkecimpung khususnya di program studi teknik kimia. Begitu singkatnya. Sangat unik Prof, karena memang Prof akhirnya memilih karena itu ya, nggak ada saingannya di PTN. Unik sekali. Tapi arahnya memang Prof sekarang pemerintah itu justru menggalakkan ke jurusan-jurusan yang berbau STEM. Science, teknologi, engineering dan matematik. Justru karena terlalu banyak yang dari sosial, jadi memang diarahkan ke sana. Pun Presiden Cina itu Xi Jinping itu dari teknik kimia, Prof. Sebagai informasi, dan beliau ambil polimer untuk disertasinya. Jadi sangat-sangat teknis. Jadi awalnya memang saya kira memang sepanjang itu, sejauh itu prospeknya Bapak terkait dengan teknik kimia. Kalau boleh tahu Prof, yang menjadi menjadi ujung tombak atau yang menjadi alasan utama kenapa bisa Prof seperti ini, nilai-nilainya dari ayah atau dari ibu? Atau dua-duanya? Iya, orang tua bapak saya memang kan dulu dari kepala dusun, kepala kampung, kemudian kepala desa. Jadi memang dari bapak ya. Tetapi ibu saya dulu rata-rata bersaudara itu, kakaknya, adiknya itu sebagian besar guru. Jadi memang kecenderungannya selalu muaranya anak-anaknya itu harus sekolah. Jadi pendidikan. Jadi beliau juga sampaikan bahwa biarlah tidak ada harta yang kita wariskan, yang penting kamu bisa sekolah. Jadi memang selalu kecenderungannya begitu. Jadi saya berpikirnya ya jauh bagus juga, karena kalau warisan itu kan di kampung ini saya lihat sebagian besar anaknya yang tidak sekolah ya paling begitu ya, kembali melanjutkan perjuangan bapaknya sebagai petani. Di kebun, ya itu rutinitas. Saya melihat bapak saya tidak begitu memang. Jadi dia selalu mendorong saya, enggak usah kau kerja-kerja yang begini, cukup kau belajar saja. Jadi memang beliau selalu mendorong untuk pendidikan lah yang utama. Berarti dari ayah ya. Kita mungkin sedikit bergeser Prof. Terkait dengan riset-riset Prof, saya sudah telaah memang, walaupun tidak semua Prof, tapi memang Prof akhirnya berkecimpung di bidang biodiesel ya. Biodiesel ya.
biodiesel. Jadi bagaimana bahan bakar ini bisa dimanfaatkan supaya mempersingkat reaksi ya Prof, dan viskositasnya jauh lebih bagus untuk proses pembakaran di mesin ya. Oke. Kira-kira Prof, apa tantangan terberatnya teknologi ini diterapkan sekarang? Apalagi ada seperti elektrifikasi ya Prof, yang bisa menjadi substitusi itu kalau kita bicara di mesin kendaraan. Pandangan Prof seperti apa? Jadi sebenarnya begini ya, jadi pengembangan biofuel ini, energi baru terbarukan berbasis minyak nabati atau hewani, sebenarnya kan sudah di zamannya Pak SBY, kalau tidak salah sudah keluar Perpres, kemudian Permen, sehingga kalau tidak salah sudah pernah dilakukan budidaya khususnya jarak ya. Berbagai riset yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahkan saya sebenarnya mengkajinya ini waktu saya hampir lulus S2 ya. Jadi S2 dulu saya, sebelum S2 S1. Dulu saya S1 itu memang sudah meneliti tentang bahan bakar. Jadi waktu itu saya mau melihat sejauh mana kelarutan penambahan air terhadap premium. Nah itu saya tepatnya di Pertamina dulu riset. Kemudian saya ambil setelah terangkat jadi dosen, saya sering meneliti tentang pengembangan pemanfaatan minyak-minyak jelantah berbasis sawit ya. Karena saya melihat bahwa banyak sekali limbah-limbah rumah tangga khususnya minyak jelantah itu tidak termanfaatkan. Nah dari berbagai riset banyak yang menjelaskan bahwa sumber-sumber energi baru terbarukan yang paling potensi bisa dikembangkan ke depan berbasis nabati, salah satunya minyak jelantah. Akhirnya saya coba kembangkan dan bahkan itu menjadi kajian saya waktu S2 dan itu saya lanjutkan di S3. Jadi saya memang meneliti bagaimana mengolah minyak nabati untuk membuat bahan bakar khususnya biodiesel. Nah, cuma apakah biodiesel ini bisa dimanfaatkan ya untuk dijadikan sebagai bahan bakar pengganti solar? Ya alhamdulillah, karena itu sudah menjadi program pemerintah kan. Walaupun sebenarnya sekarang kan mandatorinya itu masih di B40, bahkan terakhir kalau tidak salah mulai 1 Juli 2006 itu sudah mandatori B50. Tetapi tantangannya kenapa sulit dikembangkan secara jauh ini? Karena tadi itu bahwa kalau ini didirikan secara massal dalam skala besar, mandatorinya masih dibatasi. Ya, jadi ketika ini juga diproduksi secara besar-besaran, sekarang ini kan lebih banyak dikembangkan dengan bahan baku CPO, crude palm oil. Crude palm oil ini dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng, kebutuhan pangan, kemudian obat-obatan, kosmetik, dan sebagainya. Sehingga ketika ini dijadikan bahan baku dan diproduksi secara massal, biodiesel ya dari CPO, terjadi persaingan. Nah, oleh karena itu maka industri yang terbatas, produksi biodiesel ini memang agak mahal. Sehingga harga pasarannya masih lebih mahal daripada harga solar. Nah, itu barangkali salah satu hambatan sehingga sampai hari ini mandatorinya masih dibatasi karena ada kemungkinan terjadi kelangkaan CPO. Walaupun sebenarnya sekarang ini kan Indonesia termasuk produsen nomor 1 dunia kan kalau CPO. Tetapi kan sebagian besar diekspor, sebagian kebutuhan dalam negeri, kemudian ada kebutuhan pangan, ada kebutuhan bahan bakar. Ini tadi mungkin menjadi bahan pertimbangan pemerintah sehingga sampai hari ini masih dibatasi mandatorinya sampai B50. Tetapi saya yakin bahwa ketika ini mau dikelola dengan baik, harus sharing antara ketersiapan bahan baku, kemudian industrinya harus di atas ya paling tidak mungkin 100.000 ton per hari kalau mau diproduksi sama. Tetapi kalau misalnya itu baru bisa HPP, ya kan? Nah kalau dibawanya kelihatannya rugi. Ketika harga pasarnya sekarang
menyesuaikan harga solar. Nah ini tantangannya sebenarnya. Jadi salah satu hambatan untuk memproduksi biodiesel berbasis sawit dengan jadikan sebagai bahan bakar pengganti solar. Itu barangkali tantangannya. Ya berarti ada fokusnya di regulasi ya Prof? Iya regulasi. Kedua mungkin harganya yang fluktuatif juga. Harga CPO juga kan fluktuatif. Sangat fluktuatif, apalagi sekarang lagi tinggi-tingginya. Lagi. Oke. Gitu. Mungkin saya kulik kembali Prof yang bagian kenapa akhirnya pilih itu Prof untuk jadi tema disertasi dan tema tesisnya Prof, dan ini relevan sekali dengan kehidupan kita sekarang yang memanfaatkan energi terbarukan. Boleh mungkin diceritakan? Jadi saya itu sebenarnya basicnya adalah ketika kita meneliti atau mendalami sesuatu harus ada konsistensi. Saya kan tadi sampaikan bahwa mulai dari S1, S2 memang sudah meneliti berbasis nabati. Jadi nabati ini bisa dikembangkan apa saja, ya kan? Itu ternyata alternatifnya bisa jadi bahan bakar. Dan selama ini sering menjadi informasi di berbagai media bahwa Indonesia ini kan sudah beberapa kali juga mengalami fluktuasi bahkan kelangkaan bahan bakar. Dan sekarang ini kalau kita lihat malah kan, kalau kita keluar di Kota Makassar ini di SPBU itu kan selalu antri semua, bus, truk. Artinya bahwa ini ada potensi dan ada kemungkinan memang terjadi kekurangan bahan bakar solar. Nah sehingga kalau ini mau dikembangkan jadi menarik. Karena bisa memberikan suatu solusi alternatif kira-kira dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk konsumsi BBM ini bisa teratasi ke depan. Jadi itu sebenarnya yang mendasari, sehingga yang pertama konsistensi keilmuan, yang kedua memang ini bahan bakar kan bukan lagi sesuatu kalau misalnya selama dikatakan bahwa kebutuhan itu kan ada kebutuhan kedua, ya kan? Ada pokok. Nah, kalau nanti bahan bakar ini kan sudah menjadi kebutuhan pokok. Jadi itu yang mendasari, sehingga saya selalu condong mendalami kira-kira seperti apa pengembangan energi baru terbarukan, khususnya biodiesel berbasis nabati. Nah, saya juga pernah mencoba melakukan pengembangan proses Jadi selama ini kan kita teliti itu menggunakan pemanasan secara konvensional. Nah, bagaimana kalau kita lakukan produksinya menggunakan gelombang. Jadi gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang mikro. Jadi saya meneliti itu memanfaatkan gelombang mikro dalam rangka meningkatkan laju reaksi dan dia mampu mereduksi waktu proses reaksi. Jadi meminimais pemanfaatan atau penambahan jumlah katalis, juga bisa menekan waktu reaksinya. Jadi misalnya kalau kita membuat biodiesel menggunakan metode konvensional itu umumnya menggunakan waktu 1 jam. Konsentrasi katalisnya harus 1%. Ya kan? Nah, kalau dengan menggunakan gelombang mikro ini kita tekan. Itu saya dapat itu bisa sampai 0,2%. Konsentrasi katalisnya, waktunya 2 menit. Jadi dari 1 jam bisa kita tekan sampai 2 menit. Nah, dengan konversi yang hampir 99%. Itu kan luar biasa. Nah, cuma tantangannya adalah bagaimana kita membangun model reaktor dengan sumber pemanasan gelombang mikro. Itu tantangannya. Karena kenapa gelombang mikro ini kalau dia ketemu dengan logam itu mantul. Mantul. Nah, itu saja sebenarnya hambatannya. Sehingga reaktornya ini bagaimana caranya kita cari dari bahan yang bisa nembus gelombang, bisa tembus langsung ke bahan. Sebelumnya untuk alat reaktornya itu pakai apa Prof yang di prototipenya Prof? Di protonya kita menggunakan dari gelas, bahan gelas. Bahan gelas yang tahan kurang lebih 200 derajat. Tidak melepuh. Tidak mencair. Maksudnya alat yang menembakkan gelombang itu Prof? Kita menggunakan microwave. Microwave. Jadi microwave yang kita gunakan sebagai sumber gelombang elektromagnetiknya. Kemudian menggunakan labu leher 2 cukup yang dipakai biasa di peralatan laboratorium itu. Nah, kemudian itulah yang kita desain
kemudian dilengkapi dengan alat kontrol suhu, ditambah dengan pengadukan, sehingga bisa berjalan proses reaksinya. Itu tadi bisa turun reaksinya sampai di bawah 1 jam menjadi 2,5 menit. Baik. Iya. Wah, jadi memang kalau saya telaah lebih jauh lagi, betul-betul ini sangat relevan dengan hari ini, karena memang isu besar hari ini adalah energi salah satunya, iya. Dan itu salah satu untuk mengefisienkan. Oke, walaupun bukan di energi yang baru, tapi masuk ke bagaimana mengefisiensikan dengan menggunakan energi terbarukan. Iya. Mungkin seperti itu, Prof. Kita geser sedikit lagi terkait dengan beberapa beberapa waktu lalu, Prof menyatakan statement yang lumayan menurut saya kontroversial, seperti Prof ini akhirnya mau menyandingkan ya AI, artificial intelligence, ini masuk ke dunia pendidikan, harus satu kesatuan maksud saya. Jadi tapi di hari ini kita kelihatan dengan penggunaan AI ini malah justru geser, semuanya serba dipermudah dan banyak mahasiswa yang akhirnya tidak maksimal dalam pembelajaran. Nah, ini menurut Prof, gambaran dari menghadapi situasi seperti ini, mungkin bisa tanggapannya, Prof, terkait AI. Jadi AI ini kan sesuatu perkembangan teknologi yang tidak bisa kita tawar ya. Iya. Karena semua segmen dimanapun saya kira pasti kita temukan itu. Iya. Nah, kita sebagai pengelola di lembaga pendidikan tentunya harus beradaptasi. Iya. Nah, tantangannya adalah ya mungkin cara belajar mahasiswa sekarang ini kan ketika diberikan tugas oleh dosennya terbatas. Ini barangkali yang perlu kita berikan edukasi kepada semua dosen dan mahasiswa bahwa AI itu bukan dilarang. Bahkan kita harus beradaptasi, tapi harus tahu cara pemanfaatannya seperti apa. Oleh karena itu maka batasan-batasan dalam proses pengembangan pendidikan sekarang, kalau saya adalah harus di kurikulumnya. Di kurikulum. Jadi bagaimana mengevaluasi proses pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan namanya kan sekarang itu ada berbasis capaian pembelajaran dengan kurikulum berbasis OB, ya kan? Nah, oleh karena itu maka ya sebagai seorang dosen tidak bisa juga serta-merta bahwa semua informasi yang basisnya diberikan oleh mahasiswa, karena kita tidak pernah tahu ini. Ketika memberikan pertanyaan, memberikan tugas, mahasiswa itu apakah murni dari hasil karyanya ataukah itu hasilnya dari AI, ya kan? Nah, ini berarti ini harus kita kembangkan suatu metode oleh dosen bagaimana bisa melihat bahwa batasan-batasan hasil karya mahasiswa ketika itu hasil dari pemikirannya, ini dari hasil AI, itu harus ada elaborasi yang lebih jauh ya. Karena kalau tidak, semua informasi, semua tugas yang diberikan mahasiswa dengan basis tadi tanpa kita bisa batasi, ya ada kemungkinan kalau dosennya bermasa bodoh dianggap sudah sesuai benar, padahal belum tentu. Ini barangkali perlu menjadi catatan ya buat kita di pengelola pendidikan, karena ini harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman dan beradaptasi. Saya kira itu saja kalau saya. Baik. Kita beradaptasi. Ini tingkatannya di universitas ya, Prof. Coba kita tilik ke bawah dulu di SMA, karena kita ini terima anak-anak SMA dari rata-rata sekolah di Sulawesi Selatan ataupun se-Indonesia ya, Prof. Jadi kalau menurut Prof tadi kan sempat Prof bilang yang penting itu di kurikulum. Saya justru berpendapat beda, cuman boleh mungkin Prof tanggapi. Kalau saya justru arahnya ke guru. Karena memang guru yang jadi eksekutor di tengah-tengah. Ya. Kalau di SMA, apakah tetap kurikulum, Prof, ataukah guru yang menjadi yang lebih ini? Jadi sebenarnya begini ya. Guru tidak bisa berkembang atau mengembangkan lebih jauh proses pembelajarannya kalau dia tidak dibekali panduan namanya kurikulum. Baik. Karena di kurikulum lah
yang menuliskan bahwa dari pertemuan ke pertemuan kira-kira muarahnya suatu mata pelajaran itu akan seperti ini yang kita hasilkan. Baik. Tujuannya. Jadi kalau misalnya hanya di pendidiknya atau gurunya, kalau saya tidak seperti itu karena bisa saja dia akan melompat-lompat. Apa yang ada di pikirannya itu yang disampaikan. Nah, sebagai pola yang bisa mengendalikan semuanya itu adalah di kurikulum. Bahwa saya harus mengajarkan ini, kalau saya ajar ini maka capaiannya ini, kemudian kalau capaiannya ini harus terukur, indikatornya apa saja. Itu semua harus tertulis dalam kurikulum. Gambarannya kan ada namanya RPS ya, rencana pembelajaran. Nah, itu harus tertulis di situ sehingga sebagai panduan guru atau dosen dalam memberikan pembelajaran mata kuliah ya harus berdasarkan kurikulum. Makanya pemerintah mendorong sekarang bahkan beberapa instansi itu memang sudah harus ada peralihan. Kalau dulu ada istilah KKN nih, sekarang harus berbasis outputnya, bukan lagi di prosesnya. Baik. Kalau Prof sendiri setuju enggak? Jadi RPS kan dari nasional ya diturunkan ke masing-masing daerah masing-masing ke instansinya lagi. Perlukah RPS itu disesuaikan dengan atau kurikulum ini disesuaikan dengan daerahnya masing-masing? Which is kadang kalau kita dapatkan di kota perkembangannya tuh atau flow belajarnya itu lebih cepat dibandingkan di desa-desa atau kampung-kampung. Bagaimana mungkin menurut Prof? Ya, ketika menyusun kurikulum, sebenarnya tujuan lulusan itu kan bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan, ya kan? Nah, oleh karena itu maka lembaga pendidikan, katakanlah program studi, ketika mau menyusun kurikulum harus melibatkan stakeholder. Baik. Jadi semua pengguna unsur pengguna, kemudian budaya, serapan mau kemana, itu harus kita hadirkan. Karena kenapa? Itulah nanti yang bisa membentuk suatu kurikulum sehingga lahirlah materi-materi pembelajaran sesuai dengan keinginan-keinginan pasar kerja. Jadi bisa saja memang ya berbasis lokal. Kalau misalnya orientasinya Sulawesi Selatan ini kan muarahnya industrinya kurang, sehingga kecenderungannya nanti alumni kita mau dikemanakan ini. Lulusan kita mau aspek atau tujuan pasarnya mau kemana? Apakah ke industri, jadi pegawai, jadi apa? Jadi lulusan itu kan kurikulum itu kan harus mengacu ke situ. Sehingga bisa saja memang berbeda kurikulumnya kita antara orang lokal, nasional, tadi ada dari desa, dari kota. Tetapi basisnya adalah ada istilahnya kurnas kan. Jadi ada kurikulumnya nasional, ya dan dimanapun berada itu harus sama. Karena kenapa? Pembelajaran ini kan harus menyeluruh dan semua aspek harus tersentuh. Baik. Jadi saya kira kalau saya begitu. Oke. Baik, Prof. Oke, kita mungkin masih ada hubungannya dengan yang tadi, tapi ini saya mau bahas terkait dengan perannya Prof di Fakultas Teknologi Industri. Nah, beberapa pekan lalu memang Prof terpilih menjadi dekan Fakultas Teknologi Industri. Alhamdulillah, selamat Prof. Lalu di bawah kepemimpinannya Prof ini ada satu, saya bilangnya mungkin sudah prestasi ya. Kita akhirnya membuka program S3 Teknik Kimia. Dan itu ada di prodinya Prof juga. Kira-kira ke depan masih ada beberapa tahun lagi dalam kepemimpinannya Prof. Nilai-nilai apa saja yang akan Prof tanamkan di sini dan bagaimana kira-kira Prof menahkodai Fakultas Teknologi Industri? Mungkin silakan Prof. Ya, saya ini sebenarnya memang maju dulu untuk mendapatkan amanah sebagai dekan ya atau Fakultas Teknologi Industri. Itu apa yang saya mau lakukan. Yang pertama, saya melihat bahwa ya mengelola suatu institusi itu kan harus ada tujuannya. Ya, tujuannya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan lulusan-lulusan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dalam bidang keilmuan teknik kimia, saya memang selalu menginisiasi, mendorong teman-teman agar supaya apa sih yang bisa kita lakukan dan bisa bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat. Nah, dulu cita-cita saya kan masuk di teknik kimia karena tidak ada teknik kimia di wilayah timur, ya kan? Kemudian saya konsisten di teknik kimia,
saya lanjut S2 teknik kimia. Akhirnya saya lanjut lagi S3 teknik kimia. Nah, dengan melihat potensi-potensi sumber daya daerah yang ada di Sulawesi Selatan, banyak perguruan tinggi yang ternyata juga membuka program S1 teknik kimia. Nah, ini kan teknik kimia termasuk langka di wilayah timur Indonesia. Sehingga saya menginisiasi melalui jurusan Bu Kajur, ayolah kita dorong buka program S3 teknik kimia. Dalam perjalanannya alhamdulillah di teknik kimia ini kan pengembangan SDM-nya cukup bagus ya. Dari semua prodi yang ada, sekarang sudah 5 guru besarnya. Setelah melihat aturan-aturan yang ada bahwa syarat untuk membuka program doktor itu minimal 3 guru besar. Teknik kimia terpenuhi. Sangat terpenuhi. Kemudian yang kedua, pasarnya kita di wilayah timur ini kan ada beberapa industri-industri yang seharusnya memang teknik kimia lah sebagai operatornya. Karena teknik kimia lulusan teknik kimia itu harusnya sebagai orang yang mengatur jalannya proses mulai dari bahan baku akhirnya menjadi suatu produk. Jadi teknik kimia itu ilmunya sangat luas. Jadi selalu saya katakan sama mahasiswa, mau berumah tangga pun sebenarnya dengan bekal keilmuan teknik kimia itu sangat bagus. Karena dia sudah belajar tentang efisiensi dan ekonomi. Ya, jadi bagaimana cara berumah tangga yang baik supaya hidup tidak kekurangan. Itu manajemennya ada di keilmuan teknik kimia. Jadi menarik. Dan insya Allah ke depan teknik kimia ini akan kita kembangkan, kita dorong karena potensi daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya alam khususnya di kawasan timur Indonesia masih banyak bisa dikelola. Oleh karena itu insya Allah teknik kimia akan kita kembangkan, kita dorong sehingga sumber daya yang ada di wilayah timur bisa kita bantu bekali keilmuannya melalui program doktor. Sehingga nanti bisa jadi dosen, bisa jadi konsultan, bisa melakukan pendampingan masyarakat, pemanfaatan sumber-sumber daya alam bisa dikelola sehingga bisa menjadi produk-produk yang memang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Itu intinya. Terus mengenai Fakultas Teknologi Industri, Prof. Itu kan tadi teknik kimia. Di FTI kira-kira nilai-nilai apa, Prof, yang akan ditekankan? Di TI ini kan khususnya di Sulawesi Industri sama. Industri kan sekarang juga sudah ada program S2. Jadi bagaimana? Sebenarnya ada 3 prodi di FTI ini menarik ya. Karena misalnya pertambangan itu kan bagaimana mengambil hasil-hasil bumi, ya kan? Eksploitasi. Eksploitasi. Nah, kemudian yang kedua eksplorasi ya. Kemudian ada teknik kimia, prosesnya. Nah, katakanlah teknik industri memasarkannya. Jadi soalnya cukup lengkap ini kalau misalnya kita kolaborasikan 3 prodi dengan 3 lulusan ini dengan membangun suatu kurikulum, saya kira 3 kesatuan di bawah naungan Fakultas Teknologi Industri, kemudian ada lagi program profesi insinyurannya, sangat mantap untuk pengembangan sumber daya kita. Memenuhi dari hulu sampai hilir ya? Dari hulu sampai hilir, insyaallah. Oke. Terus mungkin lebih kecil lagi, Prof, di pribadinya Prof. Sebenarnya mungkin ya jadi karena dekan ini adalah atau dosen ini adalah jabatan ya yang istilahnya tidak selamanya. Sebenarnya end game-nya Prof ini apa? Jadi end game itu istilahnya Prof ini akan terus menjadi seorang pengajar atau mau sambil melakukan bisnis atau kayak gimana? Mungkin end game-nya Prof sampai mati itu kayak gimana? Jadi saya sebenarnya ya menjalani saja. Hidup kita ini kan segala sesuatunya Allah yang atur, Allah yang tentukan ya. Kita selalu berdoa, berusaha apa yang bisa kita lakukan dan bermanfaat bagi orang lain. Jabatan ini hanya sebagai amanah sementara, tetapi rutinitas kita sebagai dosen ya betul-betul sebagai pengajar ya. Jadi ya pengajar tugasnya tridharma, mengajar, meneliti, bisa melakukan pengabdian pada masyarakat. Nah, kalau misalnya saya secara pribadi end game-nya di mana, ya insya Allah saya akan tetap selalu mengabdikan diri untuk terus berkarya sebagai dosen. Kalaupun misalnya suatu waktu dikasih amanah, sekarang ada amanah, alhamdulillah saya bersyukur dan berdoa semoga bisa saya jalankan dengan baik dan bisa mengembangkan fakultas ini sehingga bisa lebih maju.
bisa menghasilkan lulusan yang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dalam rangka tentunya cita-citanya ya. Nah, tetapi saya secara pribadi kalau ada amanah sepanjang saya sanggup menyelaksanakannya, saya menerimanya. Tetapi rutinitas saya, tugas saya intinya adalah gamenya. Insya Allah saya akan selalu melaksanakan tugas saya sebagai dosen saja. Sebagai dosen. Karena disitulah saya kira barangkali yang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa disitulah kau tugasmu sebagai dosen sampai akhir hayat lah. Sepanjang Umi masih memerlukan tenaga saya, insya Allah saya akan siap selalu mengabdi di Umi sebagai dosen. Oke, terakhir mungkin kita closing statement, Prof. Kira-kira kalau misal ini Prof Anto mau direplikasi hingga 1000 Prof Anto, kita mau buat generasi-generasi muda ini juga bisa berdaya saing seperti Prof ya. Kira-kira apa pesan-pesan untuk teman-teman yang masih muda sekarang, masih merintis? Boleh mungkin silahkan Prof. Yang pertama harus jaga integritas, jujur, amanah dalam bekerja ataupun dalam menerima apapun itu. Yang kedua, bagaimana kita berbuat dan bisa memberikan kebermanfaatan sebesar-besarnya pada orang lain. Intinya di situ. Belajar terus, selalu semangat, yakin bahwa insya Allah apa yang kita lakukan bisa sukses. Yang penting selalu kita jujur pada diri sendiri. Betul. Masih ada mungkin Prof yang ditambahkan? Saya dengan amanah di FTI ini saya memutuskan ada slogan baru. Baik. Jadi slogannya itu adalah maju bersama, sejahtera bersama. Baik. Ya, insya Allah begitu. Ya, maju bersama, sejahtera bersama. Sejahtera bersama. Baik, pemirsa, itu tadi podcast singkat ya dengan Prof Andi Suryanto, Guru Besar dan Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi.